Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai penerapan fungsi linier dalam matematika ekonomi dan bisnis atau dalam ekonomi dan bisnis. Oke, penerapan fungsi linier dalam ekonomi dan bisnis itu terutama kita akan gunakan dalam menghitung fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Oke, sebelum masuk ke fungsi permintaan, terlebih dahulu kita harus tahu bagaimana bunyi hukum permintaan. Adapun bunyi hukum permintaan adalah jika harga barang naik, maka jumlah permintaannya turun. Dan jika harga barang turun, maka jumlah permintaannya naik. Oke, atau dengan kata lain bisa kita katakan seperti ini ya. Ketika harga produk per unit mengalami kenaikan, jadi ketika harga produk per unit mengalami kenaikan, jadi price di sini saya tuliskan dengan P. Ini harganya naik, akan menyebabkan jumlah produk yang diminta mengalami penurunan. Q-nya mengalami penurunan ya di sini. Dan jika harga produk per unit turun, P-nya turun dari harga semula, berarti jumlah produk yang diminta akan mengalami peningkatan. Nah, di sini kita lihat P dan Q, ketika P-nya panahnya ke atas, Q-nya panahnya ke bawah. P-nya panahnya ke bawah, Q-nya menjadi panahnya ke atas. Berarti di sini kita punya permintaan dan harga itu berbanding terbalik. Berarti P dan Q ini berbanding terbalik, artinya P dan Q ini hubungannya negatif. Sehingga nanti gradien dari garis untuk P dan Q dia akan memiliki gradien yang negatif, garisnya negatif. Oke, gambarnya seperti ini. Kita bisa lihat di fungsi permintaan dan penawaran, ini Q, ini P, ini dihubungkan dengan gradien yang bersifat negatif, maka di sini dia tandanya negatif atau minus atau dikurangi. Ini artinya menunjukkan, tanda kurang ini menunjukkan bahwa Q dan P memiliki hubungan negatif atau dia berbanding terbalik. QD itu adalah jumlah produk yang diminta, A itu adalah konstanta, sifatnya tetap, ceteris paribus, B itu koefisien arah garis kurva, P itu adalah harga produk yang diminta per unit, D itu disingkatan dari demand atau permintaan. Maka seringkali untuk fungsi permintaan, Q-nya itu ditambahkan huruf D seperti ini, atau kita sebut QD. Nah, untuk mendapatkan titik potong di sumbu P dan di sumbu Q atau QD, masih ingat minggu lalu kita belajar P itu seperti sumbu Y ya, sumbu tegak, Q itu adalah sumbu mendatar adalah sumbu X. Untuk mencari titik potong di sumbu P berarti kita akan menolkan Q-nya. Untuk mencari titik potong di sumbu Q yang akan kita nolkan adalah P-nya. Sehingga untuk titik potong di sumbu P kita dapat titiknya adalah 0,A per B. Berarti di sini titik potong di sumbu Q adalah B,0 di sini. Nah, karena tadi gradiennya negatif, maka bentuk garisnya seperti ini ya. Jadi dari kiri atas, ini sebelah kiri atas, ini kanan bawah. Jadi dari kiri atas ke kanan bawah. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Di sini dalam suatu pasar diketahui saat harga beras bernilai Rp5, jumlah yang diminta adalah sebesar 40 kg. Ketika ada kenaikan harga beras menjadi Rp15, maka jumlah yang diminta adalah 20 kg. Carilah fungsi permintaannya. Oke, berarti di sini kita punya P1, ini Q1, ini P2, ini Q2. Berarti kita akan mencari sebuah fungsi linier jika diketahuinya adalah dua buah titik. Apa aja titiknya? Tadi titiknya adalah 40,5 dan 20,15. Masih ingat gimana cara rumus atau cara mencari fungsi linier dengan diketahui dua titik? Rumusnya masih ingat? Rumusnya adalah X min X1 per X2 min X1 sama dengan Y min Y1 per Y2 dikurangi Y1 atau min Y1. Nah, ingat dalam fungsi permintaan dan penawaran, X itu adalah Q, Y itu adalah P. Berarti kita bisa tuliskan rumusnya seperti ini ya. Jadi ini Q min Q1 per Q2 min Q1 sama dengan P min P1 per P2 min P1. Oke, tadi P1 nya sama dengan 5, P2 nya 15, Q1 nya 40, Q2 nya 20. Oke,
Oke, selanjutnya kita hitung seperti ini. Q min 40 per 20 min 40 sama dengan P min 5 per 15 min 5. Hasilnya adalah Q min 40 per minus 20 sama dengan P min 5 per 10. Oke, ini kali silang seperti ini gitu ya. Jadi yang Q min 40 dikali dengan 10 hasilnya adalah 10 Q min 400. Yang P min 5 dikali min 20 hasilnya adalah 100 min 20P. Ya 100. Ini min 20 kali min 5 itu 100. Min 20 dikali P itu min 20P. Maka kita peroleh 10Q sama dengan nih 400-nya pindah ruas ke kanan berarti menjadi plus 400. Berarti 100 plus 400 adalah 500. 500 dikurangi 20P hasilnya adalah, kita sederhanakan, ini sama-sama dibagi 10. 10Q dibagi 10 adalah Q, 500 dibagi 10 adalah 50, min 20P bagi 10 adalah min 2P. Selanjutnya gimana kalau dari persamaan Q sama dengan 50 min 2P, itu kita harus gambarkan. Gimana sih cara menggambarkan fungsinya? Ingat ya, untuk menggambar fungsi permintaan ataupun nanti penawaran, pertama, karena ini adalah fungsi linear, gampang aja, kita cari aja dulu titik potong di sumbu Q. Berarti kalau titik potong di sumbu Q, P adalah sama dengan 0, maka Q sama dengan 50 min 2 dikali 0 sama dengan 50, maka titiknya adalah 50,0. Kemudian titik potong di sumbu P, itu Q-nya yang sama dengan 0. Berarti Q-nya 0, berarti 0 sama dengan 50 min 2P. Kita pindah ruas, berarti 2P-nya ke kiri, berarti menjadi positif 2P, tadinya kan minus, itu sama dengan 50, berarti P-nya sama dengan 25. Maka titiknya adalah 0 per 0,25. Oke, selanjutnya kita tinggal gambar. Sumbu tegaknya adalah P, sumbu mendatarnya adalah Q. Titik di Q-nya adalah 50,0. Berarti di sini misalkan P-nya 0,25. Oke, misalkan di sini ya 25. Nah, sekarang tinggal kita garis. Nah, garis inilah yang memiliki persamaan QD sama dengan 50 dikurangi 2P. Jadi cara menggambarnya seperti itu. Nanti kalau teman-teman gambar di rumah itu gunakan penggaris agar gambarnya lebih rapih dan lurus, tidak bengkok-bengkok seperti ini. Oke, selanjutnya ada contoh soal berikutnya. Ini fungsinya P sama dengan min setengah Q tambah 50. Pertanyaannya, berapa harga barang apabila jumlah barang yang diminta sebesar 10 unit? Berarti tanyain P-nya jika diketahui Q-nya sama dengan 10. Jadi tinggal kita substitusi aja persamaan yang ini dengan Q-nya, kita substitusi dengan 10 seperti ini ya. Kita dapat min 5 tambah 50 sama dengan 45. Berarti ketika Q yang diminta atau barang yang diminta sebesar 10 unit, maka harga barangnya adalah Rp45. Sekarang sebaliknya yang B itu diketahui adalah P-nya sebesar 10. Pertanyaannya Q-nya berapa? Nah, untuk memudahkan dan untuk bisa nanti ke belakangnya teman-teman paham, di sini teman-teman juga harus bisa mengubah ya, kan tadi kita bisa bentuk persamaan untuk fungsi permintaan itu Q sama dengan gitu kan, Q sama dengan A min BP gitu ya. Nah, berarti di sini kalau bentuknya P sama dengan, kita juga harus bisa mengubah menjadi Q sama dengan bla bla bla. Nah, berarti untuk mengubahnya, yang pertama ini kan Q-nya itu ada di sini koefisien di depan Q itu kan minus setengah. Nah, kita mau di sini koefisien Q-nya jadi 1. Berarti minus setengah dikali berapa supaya jadi 1? Dikali min 2. Ya enggak? Nah, berarti ini kedua ruas kiri maupun kanan kita kalikan min 2, berarti menjadi min 2P sama dengan min setengah Q dikali min 2 adalah Q. Kemudian 50 plus dikali min 2 adalah min 100. Berarti persamaan kita menjadi min 2P sama dengan Q min 100. Nah, sekarang di sini kita mau bentuk Q-nya, di sini udah ada Q positif, berarti
kita tinggal pindah keruaskan yang 100-nya ke kiri. Berarti min 2P plus 100 sama dengan Q, atau kita bisa tuliskan ini Q sama dengan 100 min 2P. Gini ya, bentuknya lebih rapi. Nah, kita sudah punya persamaan dalam bentuk Q sama dengan, berarti di sini kita punya 100 adalah nilai A-nya, B-nya adalah 2, di sini B-nya. Nah, berarti di sini kalau P-nya sama dengan 100, berarti Q sama dengan P-nya sama dengan 10, berarti Q sama dengan 100 min 2 kali 10. Sama dengan 80. Ya. Kalau menggambar kurvanya, lagi-lagi kita harus mencari titik potongnya gitu ya untuk bisa menggambar kurva. Berarti yang pertama hitung titik potong di sumbu P, Q-nya yang sama dengan 0, Q sama dengan 0, berarti kita masukinnya ke P sama dengan min setengah dikali 0 ditambah 50, hasilnya adalah 50. Maka titiknya adalah 0,50. Titik potong yang kedua yaitu titik potong di sumbu Q. P-nya yang 0, berarti Q sama dengan, tadi kita punya persamaan 100 min 2 kali P dikali 0 sama dengan 100. Berarti titiknya adalah 100,0. Sekarang tinggal kita gambar. Perhatikan gambarnya di sebelah kiri. Di sini adalah P, sini adalah Q. Titik potong di Q 100,0, berarti ini 100, ini titik 100,0, ini 0,50, berarti di sini sama seperti tadi, tinggal tarik garis antara titik potong di P dengan titik potong di Q. Maka ini adalah garis QD sama dengan 100 min 2P. Oke, seperti ini ya cara mencarinya. Oke, selanjutnya masuk ke fungsi penawaran. Bagaimana bunyi hukum penawaran? Apabila harga suatu barang naik, oke, saya tulis langsung harga naik, berarti P-nya naik. Penawaran barang tersebut akan naik. Nah, di sini Q-nya naik. Apabila harga turun, penawaran barang tersebut akan turun. Oke, kita lihat di sini P dan Q ini searah. Ya, P naik, Q naik, berarti kan searah atau berbanding lurus. Kebalikan dari hukum permintaan, dia berbanding terbalik. Berarti di sini nanti nilai koefisien B-nya itu positif. Ya, kita bisa lihat, atau gradiennya atau kemiringannya positif. Nah, kita lihat ya di persamaan Q sama P, di sini tanda sebelum B-nya itu positif. Oke, nanti bisa dibaca keterangannya untuk fungsi penawaran. Nih, gambarnya berbeda dengan gambar fungsi permintaan. Kalau fungsi penawaran dari kiri bawah ke kanan atas ya. Jadi kalau fungsi permintaan dari kiri atas ke kanan bawah, begini bentuknya. Ini QD, ini QS. Oke, seperti ini. Ya. Oke, di sini kita bisa bentuk, kalau dalam Q berarti Q sama dengan min A plus BP, atau dituliskan dalam P berarti P sama dengan A per B ditambah 1 per BQ. Artinya kalau kita punya persamaan Q sama dengan min 50 tambah 2P, ya berarti kalau kita tuliskan dalam bentuk P, berarti kan di sini ini A-nya, ini B-nya, berarti sama dengan min 50 per 2 ditambah 1 per 2Q, atau P sama dengan 25 ditambah setengah Q, seperti ini ya, minus 25. Oke, seperti ini ya. Ini untuk fungsi penawaran. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang equilibrium atau keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah harga yang terjadi di pasar yang merupakan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Penjual itu dari sisi supply, pembeli itu adalah demand. Keseimbangan dapat dihitung dengan menyamakan fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Jadi kita samakan QD dengan QS. Selanjutnya kita akan peroleh namanya titik keseimbangan yang terbentuk pada pertemuan harga dan jumlah, atau di sini kita sebut titiknya adalah QE, PE. Nah, ini adalah yang biru, ini adalah garis untuk fungsi penawaran supply, ini QS.
Yang hijau ini adalah garis untuk fungsi permintaan. Nah, kita lihat ini ada titik potong antara garis biru dengan garis hijau, yaitu di QE, P. Inilah yang disebut dengan titik keseimbangan atau equilibrium. Ya. Oke, nah kemudian tadi sudah dicontohkan ya, untuk mendapatkan titik keseimbangan itu kita bisa gunakan atau kita bisa menyamakan fungsi permintaan dengan fungsi penawaran. Nah, misalkan di sini contohnya gitu ya. Kita punya fungsi permintaannya QD sama dengan 200 min 10P. Terus QS-nya sama dengan min 40 tambah 5P. Ini teman-teman harus sudah bisa gambarnya nih, gambar QD-nya gimana, gambar QS-nya gimana. Kemudian untuk mencari titik keseimbangannya ditanyakan misalkan QE, PE-nya. Nah, berarti kan tadi kita samakan QS sama dengan QD. Berarti QS-nya min 40 tambah 5P, QD-nya itu 200 dikurangi 10P. Nah, ini P-nya kita pindah ruaskan ke sebelah kiri semua, konstantannya di sini kita pindahkan ke kanan. Berarti 5P tambah 10P ini sama dengan 200 tambah 40, berarti 15P sama dengan 240, maka kita peroleh P-nya sama dengan 16. Oke, ketika P sama dengan 16, maka kita substitusi aja misalkan ke QS gitu ya. Mau ke QS mau ke QD itu hasilnya akan sama. Berarti kalau ke QS min 40 tambah 5 kali 16. 5 kali 16 itu dia 80 hasilnya, berarti QS-nya 40. Maka kita peroleh di sini titik keseimbangannya adalah QE, PE sama dengan 40,16. Maka di sini ya nilainya 40, di sini nilainya 16. Seperti itu cara untuk mencari QE, PE atau titik keseimbangan. Oke, selanjutnya kita masuk ke latihan soal. Silakan teman-teman kerjakan. Di sini ada 3 nomor. Kerjakan seperti biasa di kertas masing-masing, kemudian nanti dikumpulkan ke OLU. Jadi silahkan dibuka OLU-nya. Di situ nanti akan di online learning UHAMKA ini akan terlihat kapan waktu pengumpulannya. Itu saja yang bisa disampaikan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.